Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan saat ini kita akan masuk ke segmen Newsline Trending Topic ya Jessica dan juga pemirsa. Untuk hari ini kami telah menyiapkan ada satu topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Ini dia. Jadi ini kemarin yang dipanggil oleh Presiden nih, Marsal dan pemirsa, yaitu Ignatius Jonan. Ini pasti sudah familiar di kuping kita karena pernah menjadi Dirut KAI, pernah menjadi Menteri SDM, sebelumnya pernah menjadi Menhub. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topic berikut ini. Ya, langsung saja kita bahas pemirsa karena nama dari mantan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan ini sedang ramai diperbincangkan, menarik perhatian. Ada sekitar 5.000 ya yang penasaran mungkin apa hasil dari pertemuan antara Jonan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Karena kehadiran Ignatius Jonan di istana ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah ini kedatangan dari ex-dirut PT KAI itu ada kaitannya dengan kereta cepat atau Wush yang belakangan ramai menjadi perbincangan, atau karena ia mendapatkan tawaran untuk bergabung untuk membantu Presiden Prabowo Subianto. Ini dia suasana ketika Jonan tiba di istana ya, sempat menjawab sedikit pertanyaan dari awak media, tapi memang tidak dijelaskan secara spesifik ya apakah memang itu terkait Wush atau tidak. Jadi pemirsa, Ignatius Jonan ini dipanggil ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin siang atau kemarin nih. Dan menurutnya pertemuan ini difasilitasi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam rangka berbagi pandangan nih mengenai sejumlah program pemerintah. Dan pertemuan Jonan bersama dengan Presiden berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yang mana Jonan menceritakan dirinya itu berdiskusi soal program-program pemerintah Prabowo Gibran. Ia juga memberikan sejumlah masukan dan insight kepada Presiden Prabowo. Sama-sama kita saksikan pernyataan dari Ignatius Jonan berikut ini. Kami diterima Bapak Presiden yang diprakarsai oleh Bapak Seskap selama kurang lebih 2 jam, lama sekali ya. Iya, saya terima kasih sekali sih. Jadi kami sebenarnya memang juga minta waktu untuk sharing lah gitu, sebagai rakyat, sebagai warga negara itu berdiskusi tentang program-program yang dijalankan oleh beliau selama ini gitu. Ya, puji Tuhan beliau berkenan untuk mendengarkan dan diskusi dan menerima lah itu banyak beberapa masukan. Kami juga sharing tentang peran serta beliau yang sangat bagus dan aktif di diplomasi luar negeri, juga di pengembangan BUMN dan partisipasi BUMN untuk bangsa dan negara yang lebih banyak, juga program-program yang sifatnya itu kerakyatan. Jadi seperti ya keberpihakan kepada keadilan sosial kalau menurut saya ya. Itu misalnya MBK, ada Topdes Merah Putih, lalu sekolah rakyat ya, yang multiplier efek ekonominya menurut saya secara perlahan mungkin akan tumbuh. Ya memang kalau diminta sempurna dari awal mungkin tidak mungkin, tapi kan ini perbaikannya pelan-pelan gitu ya, mestinya jalan sih selama ini gitu. Jadi diskusinya itu aja sih, nggak ada yang lain. Ya, pemirsa, itulah pernyataan dari Ignatius Jonan. Jadi memang salah satu kapasitasnya ini juga sebagai warga negara ya, yang juga memberikan beberapa masukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berdiskusi. Tapi tentunya ini juga tidak lepas dari latar belakangnya Jonan sendiri ya, yang malang melintang di dunia transportasi. Nah, pemirsa, ketika ditanyakan lagi oleh media terkait dengan proyek kereta cepat, Jonan memilih untuk tidak berkomentar. Ia menyebut bahwa tidak elok untuk menyampaikan pendapat
pendapat terlebih dirinya tidak lagi berada di kabinet. Jadi pemirsa yang langsung menampik nih, pertemuan tersebut membahas soal kereta cepat Jakarta-Bandung Wush, termasuk dengan polemik utangnya. Ia menjelaskan kalau dirinya tidak dimintai masukan atau menyampaikan pendapat nih soal Wush dari pandangan mantan Menteri Perhubungan. Kita sama-sama saksikan ya pemirsa bagaimana pernyataan Ignatius Jonan ketika ditanya soal Wush. Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Jadi Pak Presiden itu menjelaskan ya, kenapa perlu meminta pandangan Pak Jonan soal isu-isu tadi, sementara publik tahu bahwa Pak Jonan lebih dekat ke isu-isu misalnya soal kereta cepat dan yang lain. Wah, nggak dijelasin juga sih. Jadi sama sekali nggak ada pembahasan soal kereta cepat. Nggak ada. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Tapi ada yang Bapak sampaikan. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Enggak. Ya, itu tadi menjawab soal Wush ya. Sekarang pertanyaan berikutnya pemirsa, apakah ada permintaan khusus untuk membantu Presiden Prabowo Subianto? Jonan pun membantah adanya pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Namun ia menyatakan bahwa sebagai warga negara, jika diminta bekerja untuk negara, dirinya siap jika mampu. Dan meski demikian, Jonan kembali menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut ini tidak ada tawaran untuk itu. Jadi pemirsa kalau kita ingat sebetulnya kenapa sih kira-kira Ignatius Jonan ditanyakan terkait Wush. Jadi Ignatius Jonan emang sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan di fase awal proyek Wush. Saat itu di tahun 2016 ketika ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan pemirsa. Jadi Jonan disebut menjadi salah satu sosok yang menentang pembangunan kereta cepat Wush sejak awal nih pemirsa. Dan nama Jonan melambung saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero itu saat periode 2009 hingga 2014 atau ia sebelum menjabat sebagai Menteri Perhubungan yang dilanjutkan sebagai Menteri ESDM setelah di tahun 2016 itu. Nah, di bawah kepemimpinannya nih pemirsa, PT KAI bertransformasi memperbaiki layanan publik dan juga manajemen operasional hingga mengubah wajah transportasi kereta api Indonesia menjadi lebih baik seperti sekarang ya Marcel? Ya, betul. Jadi kereta yang kita lihat sekarang ini bisa dibilang warisan juga ya dari periode Jonan saat menjadi Dirut KAI saat itu pemirsa. Nah, keberhasilan tersebut juga membawa Ignatius Jonan ke kursi pemerintahan, yaitu sebagai Menteri Perhubungan di tahun 2014 hingga 2016 dan kemudian sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Keduanya itu di era Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang ini pemirsa, Wush memang tengah menjadi sorotan karena ada biaya yang melonjak secara drastis, kemudian juga melewati estimasi awal hitung-hitungannya. Dan sebelumnya ini diperkirakan sekitar 6,07 miliar dolar, namun membengkak dana pembangunan Wush ini hingga 7,27 miliar dolar. Inilah yang saat ini sedang ramai ya, bagaimana cara negara ini bisa membayar terkait dengan utang proyek Wush tersebut. Jadi Marsa dan pemirsa kalau kita konversikan nih 7,27 miliar dolar Amerika Serikat itu sekitar 110 sampai 120 triliun rupiah. Makanya ini banyak menjadi pembicaraan saat ini. Dan kalau kita lihat dan juga banyak pembicaraan yang bergulir, ini biayanya seharusnya ditanggung konsorsium Indonesia yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT KAI dengan sebagian besar didanai oleh pinjaman dari China Development Bank atau CBD. Yang mana beban utang yang besar ini membebani keuangan BUMN terutama dari PT KAI yang mencatat kerugian dari proyek Wush. Dan sebagai induk konsorsium Indonesia, PT KAI juga mencatat kerugian signifikan dari proyek Wush sejak beroperasi komersial ini untuk tahun 2023.
Kerugian ini juga muncul karena pendapatan dari tiket belum bisa nih menutupi tingginya beban operasional. Ditambah ada depresiasi aset dan juga beban bunga serta utang investasi. Ditambah Marcel dan pemirsa, ini juga awalnya skemanya B2B. Tapi saat ini menjadi dari APBN dan disuntikan lewat penyertaan modal negara atau PMN. Sehingga ini yang menjadi pembicaraan di publik dan masih dicari terus bagaimana solusi untuk Wush. Oke, inilah yang kemudian menuai pro kontra juga ya terkait dengan hal itu pemirsa. Tapi soal Wush ini bukan hanya atau tepatnya dari Jonan memang tidak menjawab atau tidak membenarkan ada pembahasan soal Wush. Sementara beda lagi dari Menko AHY karena sebelum memanggil Jonan ke istana, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah pihak termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan bahwa ia melaporkan hasil rapat koordinasi bersama dengan Danantara hingga jajaran Menteri Keuangan ke Presiden Prabowo pada Senin sore kemarin. Menko AHY ini juga memaparkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan di kantornya, skema pembiayaan dan penyelesaian utang Wush masih digodok. Jadi belum bisa dipastikan nih apakah dari BUMN atau dari APBN. Jadi pemirsa, AHY pun enggan ya membeberkan bagaimana progres negosiasi yang tengah berlangsung saat ini antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok untuk mendapatkan kesepakatan baik dari sisi tenor pembayaran, suku bunganya hingga mata uang yang akan digunakan untuk Wush nih Marcel dan pemirsa. Baik, jadi itulah pembahasan mulai dari sosok Ignatius Jonan dan juga sampai kepada masih digodoknya kebijakan soal utang Wush pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.